Sering kita mendengar ucapan-ucapan ustadz-ustadz yang menamakan dirinya ustadz salafi, pengikut salafus soleh. Mereka kalau melihat perbuatan orang yang tidak ada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka akan katakan, kalau baik pasti Nabi lakukan. Kalau baik pasti sahabat sudah melakukan terlebih dahulu. Lau kana khairan masabakuna ilaihi, kata mereka. Kalau baik pasti Nabi lakukan. Ini ucapan yang salah besar. Tidak semua kebaikan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena yang namanya kebaikan tidak terbatas. Ya, tidak terbatas yang namanya kebaikan. Contoh di zaman Nabi saja. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang sholatnya, sahabat Ansor, sholatnya setiap satu rakaat baca 2 surat setelah Fatihah. Al-Ikhlas dan surat yang lain. Ya, Al-Ikhlas dan surat yang lain setiap sholat. Maka jamaah mengusulkan, baca 1 surat saja, Al-Ikhlas saja, tinggalkan yang lain, atau baca yang lain, tinggalkan Al-Ikhlas. Ternyata imam ini tidak mau. Kata imam, kalau kalian tidak suka, silakan ganti orang lain jadi imam. Nah, berhubung mereka ini, orang ini ilmunya lebih tinggi, hafalannya lebih banyak, maka sahabat jamaah itu diam-diam menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW mendengar ini tidak langsung mengatakan bid'ah, walaupun beliau tidak pernah melakukan, walaupun beliau tidak pernah menganjurkan, tapi beliau panggil dulu, klarifikasi, tabayun, bukan langsung bid'ah, Nabi tidak pernah lakukan, aku tidak pernah lakukan, tidak. Ya, tidak. Beliau panggil itu imam. Wahai imam, kenapa kau tidak ikut saran-saran mereka? Apa jawab imam tadi? Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Aku cinta ya Allah dengan surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasul? Hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu dengan surat Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Membaca Al-Ikhlas, membaca 2 surat setelah Al-Fatihah, baik. Nabi tidak lakukan, sahabat yang lakukan. Di zaman Utsman bin Affan, ya, di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, Umar menyuruh untuk membukukan Al-Quran karena banyak para hafiz Quran yang gugur perang. Ya, maka Abu Bakar tidak mau karena membukukan Al-Quran ini perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi Abu Bakar bukan tipe orang keras kepala kayak ustadz-ustadz zaman sekarang ini loh yang ngaku sunnah. Umar kasih argumen. Terus dan ternyata argumen Umar dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar pun siap untuk membukukan Al-Quran. Lantas mereka berdua menemui Zaid bin Sabit, menyarankan agar Al-Quran dibukukan. Apa kata Zaid bin Sabit? Mana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kalian perintahkan aku memindahkan gunung itu daripada kalian memerintahkan aku melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan. Artinya Zaid ini diminta oleh Abu Bakar untuk menulis Al-Quran, membukukan Al-Quran. Maka Umar memberi penjelasan, argumen, dan terbukalah dada Zaid bin Sabit. Akhirnya Al-Quran dibukukan sampai sekarang. Membukukan Al-Quran bagus, tapi Nabi tidak lakukan. Nabi tidak lakukan. Ya, membukukan Al-Quran bagus, tapi Nabi tidak melakukan. Apalagi? Banyak. Mengklasifikasi perbuatan Rasulullah SAW dalam ibadah. Seperti umpamanya ibadah sholat. Ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, dan lain sebagainya. Di zaman Nabi tidak ada. Nabi tidak pernah mengatakan hukum membaca doa iftitah sunnah, hukum sujud wajib, hukum baca doa sujud sunnah. Tidak pernah Nabi lakukan. Sahabat pun tidak pernah mengklasifikasi itu. Sahabat radhiyallahu anhu tidak pernah mengklasifikasi perbuatan Nabi. Sahabat itu apa yang dilakukan oleh Nabi mereka lakukan. Sama tidak nanya apakah hukumnya sunnah atau wajib. Orang kemudian mengklasifikasi perbuatan Nabi
Ya, ini wajib, ini sunnah. Makanya ada rukun sholat 13. Rukun sholat 13 itu wajib menurut ulama itu. Nah, mengklasifikasi perbuatan-perbuatan Nabi kepada yang wajib dan kepada yang sunnah itu bagus. Orang udah paham nanti. Oh, Anda tinggal doa kita. Oh, itu sunnah. Tidak apa-apa sah sholatnya. Anda tinggal doa sujud. Oh, sunnah. Itu bagus. Nabi tidak lakukan. Sahabat tidak lakukan. Mendirikan pesantren-pesantren, tempat belajar ilmu agama. Di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman sahabat, zaman tabi'in, yang namanya belajar itu tidak pakai kelas. Tidak ada kelas 1, tidak ada kelas 2, tidak ada kenaikan kelas, tidak ada zaman Nabi SAW. Tapi zaman now ada kelas, ya, ada ujian. Ya, maka mengklasifikasi kelas-kelas terbagus. Mengapa? Supaya dalam mengajar ilmu, ya, kelas 1 beda dengan kelas 2, beda dengan kelas 3. Itu bagus, tapi Nabi tidak pernah lakukan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang Nabi tidak lakukan. Ya. Sahabat tidak lakukan, tapi itu baik dan berpahala, bukan bid'ah. Jadi Anda, ya, yang tukang jualan bid'ah, Anda harus belajar dulu tuh. Apa sebenarnya definisi bid'ah? Jangan jualan dulu kalau belum mengerti bid'ah. Kemana-mana dikit bid'ah, dikit bid'ah. Tapi Anda sendiri tidak ngerti apa itu bid'ah. Jangan jualan bid'ah kalau tidak ngerti bid'ah. Anda telah merusak umat, ya, dengan standar bid'ah yang tidak jelas. Cuman Nabi tidak pernah lakukan, Nabi tidak pernah lakukan. Bodoh itu namanya. Itu orang bodoh. Kalau sudah dalilnya Nabi tidak pernah lakukan. Jelas tuh. Nah, inilah mudah-mudahan saya bukan emosi nih, cuma sekedar sedih melihat umat gara-gara Anda. Ustadz yang provokator ini, ya, tidak ngerti sunnah tapi jualan sunnah, tidak ngerti bid'ah jualan bid'ah. Nanti suatu saat kita akan bahas kupas tuntas tas, insya Allah apa itu bid'ah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.